berapa lama baru nampak hasilnya, Pak Joni Sitanggang. Untuk si Slim ini, itu satu botol juga biasanya kalau mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, itu sudah nampak hasilnya. Satu botol itu kan 30 kapsul. 30 kapsul berarti sekitar kalau 2 kali sehari berarti 15 hari. 15 hari, 2 minggu ya, 2 minggu biasanya sudah terjadi tuh perubahan. Tapi saya sarankan untuk mengkonsumsi si Slim ini jangan pingin yang cepat. Nah, hasilnya. Tetapi nikmati prosesnya 2 kali 1 kapsul. Jadi sehari 2 kapsul aja sehingga bisa dikonsumsi 4 minggu minimal. 4 minggu sampai 8 minggu. Ya, yang tadi acuannya biar sehat di anggota badan ataupun di organ tubuhnya, maka jangan lebih dari 2 kilogram setiap 2 minggu tersebut. Pak Muhammad Nova, konsumsi Slim bagusnya setelah makan apa sebelum? Sebelum makan, ya. Sebelum makan boleh, kalau si Slim, 2 jam sesudah makan juga boleh, Pak Nova. Tujuh Rika. Bolehkah diminum ibu menyusui? Jangan. Ibu menyusui, ibu hamil, ya tidak boleh mengkonsumsi si Slim karena pengaruh kepada ASI, ya pengaruh. Apalagi gini, ibu yang punya balita itu kurang tidur biasanya karena anak balita tersebut malam-malam bangun, makanya suka tensi rendah, makan sedikit, nah itu yang akan kurang baik gitu. Ada Bunda Rasuna, apa bisa diulangi penyampaian rumus kontrol berat badan? Oh iya. Untuk wanita tinggi berat badan dikurangi apa namanya? 100. Untuk wanita gampang. Misalnya 150 dikurangi 100 berarti 50 kg berat badan ideal ibu. Gitu. Gampang lah, yang gampang aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maaf kita sedang minum obat rumah sakit. Boleh minum Sislim? Obat rumah sakitnya obat apa? Obat sedang penyakit apa Bunda? Kemudian obat yang dikonsumsi apa? Karena ada yang nggak boleh, misalkan ada seseorang sedang terapi atau pengobatan hipoglikemi atau hipotensi atau HB-nya rendah atau anemia. Nah, minum Sislim. Wah, nggak baik. Jangan berarti gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan obat dari rumah sakitnya obat apa? Obat batuk, obat pusing, minum Sislim. Yang tipes nggak boleh minum Sislim juga. Yang tipes. Karena yang tipes itu sedang kurang nafsu makan. Tanpa Sislim juga pasti kurus. Yang TBC sama, jangan minum Sislim ya. Oke, makasih Pak Nova, Bu Agustina. Nanti sudah siap diet baru diet. Ya, nanti sudah siap diet. Diet. Jangan belum siap baru sedang pemulihan sakit. Nah, kita diet. Jangan usah mikirin diet. Kalau sedang sakit, mikirin sehat. Nah, ya. Pak Muhammad Nur Rahman, solusi khusus perut buncit. Nah, laki-laki sering di lambung, di perut yang lemaknya itu. Maka solusinya apa namanya itu? Sit up. Sit up olahraganya ditambah Sislim 2 kali 1 kapsul. Di minggu kedua 2 kali 2 kapsul, Pak Muhammad. Bapak Algian, kalau minum Sislim apa boleh minum air putih dingin? Minum air putih dingin. Ya, boleh, bukan tidak boleh, tapi boleh. Tapi sebaiknya itu minum yang kalau sedang minum Sislim air putih biasa. Ya, karena air putih dingin, yang dingin dari kulkas ya, atau dingin dari yang di dispenser yang coolnya, itu ada pengaruh kepada pengentalan lagi seperti itu, baik di ginjal maupun di darah. Kalau terlalu sering, bukan nggak boleh, boleh silakan. Bu Tina, yang setelah operasi sesar boleh, yang penting udah sehat dulu ya, yang udah sehat dulu, misalkan operasi sesarnya
sesudah berusia 5 bulan, 6 bulan kemudian baru mulai ini boleh. Rematik sendi boleh. Bunda Pintauli itu berarti Bunda sedang konsumsi obat rematik ya. Minum Seslim boleh. Jarakin 2 jam, jangan lupa obat medis dengan herbal apapun. Pak Reda yang lagi sakit asam lambung boleh. Kalau asam lambungnya tidak anxiety, hanya asam lambung yang meningkat aja, tidak ada kecemasan, ketakutan, nggak psikosomatis, nggak apa-apa minum Sislim. Tapi kalau ada kecemasan, kepanikan, ketakutan, Sislim hindari, karena justru orang yang masalah di asam lambung ini suka, kalau ketakutan, kecemasan di sininya akibat dari psikosomatis, biasanya tanpa Sislim juga kurus. Gitu. Kalau asam lambung aja masalahnya atau GERD aja tanpa ada pikiran ketakutan, boleh Sislim. Bunda Kartina, mohon penjelasan berkaitan haid tidak terlalu akibat dari kurang karbo. Tersuun. Ini Bunda Bu Bidan ya, kalau nggak salah, Bu Bidan. Jadi akibat kurang karbohidrat, maka energi di dalam tubuh kita akan berkurang, sehingga glukosa darah, tetap glukosa darah akan berkurang juga, sehingga hipoglikemi, dan sehingga mempengaruhi kepada hormon-hormon yang lain. Salah satunya adalah hormon estrogen dan progesteron. Ya, jadi hormon endokrin semuanya terganggu oleh kalau hipoglikemi. Maka orang yang pasti hipoglikemi itu adalah psikosomatis. Orang yang psikosomatis pasti disminor terkena, kemudian siklus men juga pasti jauh-jauh jaraknya. Siklusnya itu 30, 28, kemudian kadang slow, nggak men sama sekali. Nah, itu karena apa? Karena di situ hipoglikemi akibat dari karbo yang sama sekali tidak. Jadi begitu Bunda. Kita lanjutkan. Berapa lama konsumsi Sislimnya? Apakah harus terus konsumsi? Tidak. 4-8 minggu. Kalau dirasa sudah ideal, sudah bagus, tinggal di stop boleh atau tinggal maintenance aja. Karena ini sekarang konsumsi 4 minggu, 8 minggu udah ideal nih. Nah, enggak pasti lanjut, idealnya lanjut terus, enggak. Kan kita kadang-kadang malas olahraga lagi, kadang-kadang ikut arisan lagi, makan minuman yang yang mengandung lemak lagi. Nah, maka dari itu Sislim tetap dikonsumsi, tetapi dalam kadar yang lebih sedikit. Contoh 2 hari minum sekali. Nanti kalau udah gitu, supaya tetap terjaga. Kita yang mengaturnya sendiri-sendiri. Pak Tardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya mengalami sakit kanker tulang, mohon petunjuknya. Kanker tulang itu gunakan Habspro. Ya. Habspro-nya ini karena ada anti cancernya. Habspro 3 kali 1 kapsul, minggu kedua 3 kali 2 kapsul. Satu, yang kedua ditambah dengan karena ini ada anti kankernya. Yang kedua kolagenia pagi 1 saset, sore 1 saset sesudah makan. Mohon maaf, ini ada yang belum terbaca atau enggak ya? Kayaknya ada yang belum terbaca. Oh, Pak Sleman, Pak Jarko. Setup yang benar gimana supaya tidak terjadi kasus saraf kejepit? Oh, sit up. Iya. Jadi kita berbaring, kemudian pas berbaring ini bisa kalau saya di di kolong kursi dijepitkan ini di kolong kursi kakinya, kemudian harus lurus dulu, rileks, dudukkan dulu, napas biasa, jangan ditahan. Nah, kemudian baru nggak bakal kena saraf jepitnya, sarafnya nggak bakal kena. Tapi kalau yang suka kena seperti gini, belum siap kita bangkit, kita udah bangkit. Nah, atau si kakinya ini terlalu tegang karena tidak ada yang menindihinnya, gitu kan? Yang makanya dari itu diselipkan aja di kolong itu kursi ataupun di tempat-tempat apa sajalah, meja dan sebagainya. Kemudian Bu Lili, mohon izin
bertanya kalau untuk Bapak usia 67 tahun sakit prostat sudah 2 tahun. Kanker menjalar ke punggung, Masya Allah. Pakainya Habsro 3 kali 1 kapsul. Minggu kedua 3 kali 2 kapsul. Nah kemudian ditambah dengan apa? Dengan ini ada kanker plus prostat ya. Bimex. Nah, Habsro sama Bimex. Bimexnya 3 kali 1 kapsul juga. Habsro 3 kali 1 kapsul juga. Kalau ternyata agak terasa sakit-sakit badannya, kurangi. Jadi 2 kali sehari 1 kapsul. Nanti minggu kedua lanjutkan lagi. Seperti itu. Kemudian dari Ibu Kadian, untuk pasien TB tulang baiknya diterapi produk TB apa sementara anjuran dokter masih konsumsi obat. Ya, TB ya. Teruskan obat yang 3 atau 5 macam itu yang dari dokter, jaraknya 2 jam. Karena obat TBC ini kan pagi konsumsi, siang iya, sore iya, malam iya. Yang penting jarakin 2 jam. Yang dikonsumsi adalah Evitgo. Evitgo ada di lemari ya. Evitgo 2 kali 1 saset dan Habsro 2 kali 1 kapsul. Di minggu berikutnya 2 kali 2 kapsul. Bu Eli mau tanya, ada anak remaja umur 2 tahun menstruasinya nggak teratur, kadang jarak 1,5 tahun sekali. Oh gitu. Nah ini ada anak perempuan 22 tahun. Kalau misalkan dari awalnya seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi kalau baru-baru ini kayak gininya, jaraknya 1,5 tahun sekali, nah itu berarti ada masalah. Satu, bisa masalahnya dari hormonalnya. Misalnya kelelahan, kecapean fisik, atau psikis pengaruh kepada hormon tersebut. Yang kedua, bisa jadi karena ada gangguan, misalkan kista dan sebagainya. Saya sarankan USG. Dan konsumsinya adalah Habsro kolagenia. Nah, tetapi kalau misalkan agak gemuk juga, boleh ditambah dipakai Sislim. Tapi kalau enggak, Habsro sama kolagenia. Butina Adawiyah untuk yang jantung boleh, dan sedang konsumsi Habsro juga, cuma badannya gemuk. Boleh ya, Sislim, Habsro, 2 macam aja. Itu untuk yang jantung, Sislim, Habsro. Nah, kalau mau berat badannya, dimulai dari sehari 2 kapsul, pagi 1, sore 1. Cara makanannya yang tadi saya sampaikan. Bu Fitria, untuk sakit jantung apa harus diminum Habsro Bimex berapa kali sehari? Untuk jantung itu Habsro sama kolagenia. Kolagenianya sehari 1 saset atau 2 saset, pagi sama sore sudah makan. Habsronya 2 kali 1 kapsul, minggu kedua 2 kali 2 kapsul. Ya, teratur. Kemudian jarakin dengan obat dari dokter 2 jam kalau memang ada. Dan terapi senyum. Terapi senyum, terapi ridho, terapi pasrah, berserah diri kepada Allah. Kalau muslim. Itu akan membantu sangat bagus banget untuk melebarkan pembuluh darah, mengendorkan di otot-otot jantung, dan mengencerkan darah. Ya. Atau kalau tidak Habsro sama kolagenia, Habsro sama Bimex untuk pengencer darahnya, karena biasa obat jantung dibarengin dengan obat pengencer darah dari rumah sakit. Maka ini ada obat pengencer darah yang alami, yaitu Bimex. Ya, salah satunya adalah untuk mengencerkan darah yang kental. Karena di sini ada purwoceng dan akar pasak buminya. Bunia, kalau ibu-ibu kolesterol tinggi cocoknya minum apa? Di Habsro ada kolesterolnya, anti kolesterolnya. 2 kali 1 kapsul atau 2 kali 2 kapsul. 1 jam sudah makan. Kemudian kolesterolnya bisa dengan X Slim, bisa dengan, kalau gemuk, bisa dengan C Slim. Ya, Habsro dengan X Slim. X Slimnya sehari 1 saset saja. Makanya di sek ini, ya. Nah, seperti itu, Bu.
Kemudian untuk asam urat. Asam uratnya pakai Bimax dan kolagenia. Bimax 2 kali 1 kapsul dan kolagenia itu 2 kali 1 saset. Bu Rina, izin bertanya, mertua saya habis operasi tahun lalu. Sekarang malah jadi sesak napas. Nah, operasinya operasi apa? Operasi jantung, operasi katarak, operasi apa? Laparostomi. Ya. Nah, sesaknya itu kan di dada tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, itu kemudian ada dekingnya, ada nggak, ataukah ada sesaknya asma, adanya di bronkus, maka ada akan diperbaiki dengan Evitgo. Kemudian 2 kali 1 saset, ya. Kemudian ditambah dengan Habsro 2 kali 1 kapsul atau Bimax 2 kali 1 kapsul sesudah makan. Wah, ini Dar, mau tanya, kalau orang yang 7 bulan kecelakaan apa obatnya? Habsro, Bimax dan kalsi. Bimax dan kalsi. Solusi untuk keluhan miom, Habsro, Bimax, kalsi. 3 macam. Miom, kista, dan kanker, Bimax, Habsro, dan kolagenia. Kali sehari masing-masing 1 kapsul, dan kolagenia 2 kali 1 kapsul. Ya. Kemudian sebelum saya lupa, takutnya lupa nih ya. Ini karena banyak yang bertanya dan yang kesalahan. Hati-hati Bapak Ibu menggunakan ini, ya. Menggunakan ini maksudnya itu bukan hati-hati dihindari. Konsumsilah terus Ecomax, Ibu dan Bapak boleh, ya. Ibu dan Bapak boleh Ecomax. Nah, Ecomax untuk memaksimalkan bagi pria, bagi suami yang tidak maksimal, ya. 1 jam sebelum hubungan suami istri. 1 jam. Kemudian boleh setiap hari. Tetapi kalau Econax, ini sebetulnya ada gambar bantengnya sini ya. High power, Econax high power. Digunakan seminggu 1 kali maksimal. Ya, nggak boleh tiap hari. Dan untuk bapak-bapak aja. Seminggu 1 kali. Jadi, atau 2 minggu sekali. Nah, ini ya. 2 minggu sekali. Econax. Jadi sebulan cukup 2 saset sampai 4 saset. Itu pun orang yang impoten, yang betul-betul susah sekali ereksinya, menggunakannya Econax kopi. Ya. Untuk kristal V yang ibu hamil nggak boleh, yang sedang menstruasi nggak boleh kristal V ya. Tadi ada yang bertanya. Dan Bapak Ibu, ya, saya mengingatkan karena ada kopi-kopi untuk kejantanan di luaran sana yang sekarang ini sedang banyak bertebaran, berbagai macam merek. Itu ada merek-merek tertentu yang kita Bapak Ibu Bapak harus hati-hati. Karena ada kejadian nggak sedikit ya. Itu nilai kadar daripada zat yang bahayanya ke jantung itu di atas, tinggi sekali. Sehingga akan terjadi gangguan di jantung, berdebar. Kemudian akhirnya fatal akibatnya. Dan yang kedua, ketika mengkonsumsi selain Econax dan Ecomax yang memang sekarang sedang marak di mana-mana dijual bebas, itu ya mereknya A, B, C dan lain sebagainya, itu ada kalau nilai atau kadar zat kimia untuk obat kuatnya itu terlalu tinggi, ya, itu akan menyebabkan ketika tidak menggunakan lagi akan tidak bisa ereksi sama sekali. Tidak bisa ereksi sama sekali. Padahal masih muda, misalnya 40 tahun, mengkonsumsi kopi-kopi yang dijualan di pasaran, yang baru-baru ini sering muncul dengan merek-merek baru. Dan di dalamnya ternyata ada zat kimia yang obat kuat yang di atas ambang
keamanan dan pengaruhnya sangat fatal, sehingga akan menyebabkan ketika sudah tidak menggunakan lagi, itu sama sekali tidak bisa ereksi. Nah, ini kan wajib kita sampaikan. Hati-hati. Jadi, kalau yang Ecomax, ya, saya sarankan minum Ecomax yang setiap hari ibu dan suaminya boleh, yang biasa minum kopi. Kemudian, kalau yang, betul Pak Nyoman, kemudian yang Econax ini aman, ya, selama setiap seminggu sekali, itu paling cepat seminggu sekali. Nah, saran saya 2 minggu 1 kali. Ya, itu pun harus ini olahraga supaya tetap kita sehat, ya, insya Allah. Kemudian ada yang bertanya lagi, ya. Bu Fatmawati, kalau buat anak yang hiperaktif bisa biasa mengalami sesak napas, obatnya apa? Oke. Nah, ini sesak napas karena apa? Karena ada asma atau sesak napas karena ada gangguan apa namanya? Konginit, apa namanya? Ada gangguan di jantung. Sesak napasnya karena apa? Atau karena kecapean juga kan? Kurang cairan, anaknya hiperaktif atau kurang glukosa, sesak juga itu rasanya. Maka ada baiknya diteliti dulu sama ibu, itu anak makannya cukup tidak. Kalau makan cukup, kemudian cepat sesak, nah itu ada dicek ke dokter, ada sesak wheezing atau tidak. Nah, saya sarankan untuk mengkonsumsinya usia berapa nih ya? Kalau usianya 7 tahun, boleh konsumsi Habsro. Di atas 2 tahun Habsro boleh dikonsumsi. Kalau orang diabetes, boleh minum Ecomax? Boleh. Diabetes misalkan yang di bawah 300 ya, itu minum Ecomax boleh. Yang penting, kan ini enggak terlalu manis gulanya juga. Itu ya boleh. Apalagi ditambah dengan Bimax. Nah, Bimax ini Bapak Ibu bagus sekali untuk mengendalikan gula darah yang diabetes. Langsung dari pankreasnya. Cukup ini aja, kalau diabetes itu cukup Bimax. Nanti obat medisnya itu langsung beberapa minggu, 2 minggu minum obat medis sama ini. Kemudian 2 minggu kemudian dicek lagi obat medisnya stop, ininya lanjut. Bu Mariam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya asam lambung, kolesterol sebaiknya apa yang konsumsi? Suami saya setelah minum Econax merasa kebas tangan kakinya, beliau ada gula darah juga. Ya, Econax, ya, Econax dan herbal-herbal yang lainnya, utamanya Econax, itu respon dari setiap orang sangat beda-beda Bapak Ibu. Nah, untuk suami Bunda Maryam itu ada kemungkinan banyak faktornya ya yang membuat merasa kebas sudah minum Econax. Tapi saran saya turunkan aja ke Ecomax. Turunkan saja ke Ecomax ditambah dengan Bimax misalkan. Gitu ya, itu boleh. Ya, kemudian untuk yang ibu bunda yang asam lambung sama kolesterol, Habsro ditambah dengan Habsro 2 kali sehari, apalagi kolesterol tadi ya, X Slim. Kalau bunda tidak kurus, itu Habsro sama X Slim itu bagus banget untuk menurunkan kadar kolesterol supaya normal di bawah 200 kolesterol totalnya. Seperti itu. Kemudian kalau sebentar ya, ada, mohon maaf kalau ada yang kelewat ya. Pak Saiful Amar, kalau orang diabetes boleh minum Ecomax? Oh ya tadi udah ya. Saya Melina Sembiring, podcast. Oh ya. Taufik saraf kejepit, Habsro Bimax atau Habsro Kalsi. Habsro ini kalsi yang baru nih ya, bagus banget. Saya senang banget ya dengan kemasan kalsi yang baru ini. Nah, ini senang saya. Kenapa? Karena di kami ini dan di banyak tempat itu banyak yang kena penyakit lambung, GERD, asam lambung, GERD, kemudian gastritis, mah kronis dan psikosomatis. Dan 2 macam ini yang sangat
merasa mereka cocok banget ya. Nah, kemudian waktu itu kasihnya kan ada gambar anak-anak, disangkanya untuk anak-anak saja. Nah, padahal dari dulu saya menyampaikan apa namanya kepada pasien-pasien, pada klien-klien yang masalah di asam GERD, asam lambung psikosomatis, itu saya selalu menyampaikan, ini bukan untuk anak aja gitu kan. Anak, dewasa, lansia bisa konsumsi. Nah, kalau sekarang enak nih, nggak ada gambar anaknya sehingga menjelaskannya lebih nyaman. Nah, kalsi ini isinya omega 3, 6, dan 9. Ada kalsiumnya, ada lisinnya, ada AEPA-nya. Ini habatus sauda, bipolen, propolis kandungannya. Jadi kalau kita memahami herbal ini, kandungannya kita pahami, insya Allah dengan sangat tidak susah, tidak susah untuk memberikan rekomendasi resepnya. Yang jelas aman untuk herbal PTBS ini aman, kemudian BPOM dan halal, tinggal kita menempatkannya si A, si B, si C-nya dengan dosis yang tepat gitu kan, dan dengan kombinasi yang tepat. Yang itu disuruh konsumsi semuanya, konsumsi nih, Bu minum semuanya, jangan. Kalau yang sehat sih nggak apa-apa minum semuanya. Nah, tapi kalau yang sedang sakit jangan semuanya disuruh dikonsumsi. Minumnya aja puyang ya kan. Nah, yang tepat. Nah, gitu makanya kita pemahamannya ini spesialis apa nih gitu kan. Spesialis daya tahan tubuh, spesialis ke jantung, spesialis luka, spesialis anti toksin, anti kanker, kemudian spesialis untuk ginjal. Nah, itu kita akan mudah untuk menyampaikannya. Kemudian ini spesialis di mana? Berhubungan dengan saraf, berhubungan dengan kaki, tulang, sendi, dan gigi, berhubungan dengan pikiran, otak, ya kan? Ya, kemudian yang berhubungan dengan lambung. Nah, ini. Maka untuk masalah psikosomatis, lambung, dan kecemasan, kemudian GERD, ini dua herbal ini, insya Allah saya tidak ragu sedikit pun. Ini wasilah Allah yang menyembuhkannya. Kalau penyakit sinusitis, obatnya apa? Sinusitis itu penyakit infeksi di sinus. Maka ada anti radang di sini, anti inflamasinya. Maka pakailah Habsro, Bapak ya. 2 kali 1 kapsul. Kemudian ditambah dengan Bimek 2 kali 1. Ini kombinasi ini pun sangat luar biasa, mantap. Obat-obat yang penyakit-penyakit kronis itu. Dengan 2 macam ini aja, Masya Allah, dahsyat luar biasa. Ya. Gitu. Spesialisasinya ini 1 pengencer darah, 2 pankreas, diabetes, 3 spesialisasinya untuk mengencerkan tadi udah ya, mengencerkan darah, spesialisasi di diabetes dan asam urat. Padahal bisa untuk yang lain-lain juga, cuman untuk spesifikasinya kita pahami itu. Seperti itu insya Allah. Kemudian untuk menjalani yang sudah menjalani cuci darah, konsumsi apa? Nah, bagus pertanyaannya. Cuci darah itu karena ginjal tidak berfungsi dengan baik. Namanya gagal ginjal. Ada akut, ada kronik. Nah, oleh sebab itu untuk memperbaikinya, sel-sel jaringan-jaringan glomerulus ya di ginjal, maka harus mengkonsumsi Habsro 2 kali 1 kapsul dan kolagennya. Tapi Habsronya kalau yang ginjal, baik yang udah dicuci darah, yang belum, yang sedang, buka kapsulnya, masukin ke air, minum. Dan Bimex. Kalau Bimex langsung konsumsi dengan kapsulnya. Seperti itu. Kemudian epilepsi 17 tahun apa? Epilepsi berkaitan dengan otak, dengan syaraf, maka kalsi dan Habsro. Yang hadir Masya Allah 505 orang ya. Para guru-guru yang luar biasa. Ibu Medi. Untuk rheumatoid arthritis, RA. Rheumatoid arthritis, apa yang harus konsumsi? Rheumatoid arthritis itu berarti radang di sendi. Maka diperbaikilah dengan Habsro, Bimek. Nama lagi boleh? Kolagen ya. 3 macam tuh ya. 3 macam. Masing-masing 2 kali sehari. Kolagen ya 2 kali 1 saset juga. Pak Ahmadi, bagi peneliti airnya apa yang harus konsumsi?
Untuk hernia, ya hernia, mana hernia tadi? Hernia, oh ya Pak Ahmadi. Untuk hernia, habsro kalsi, hernia. Kemudian Pak Mahmudah, Bu Mahmudah, apa solusi untuk nyeri haid? Diponis endometriosis. Berarti ada peradangan infeksi di endometrium. Herbalnya adalah habsro headnya. Habsro sama kolagennya cukup insya Allah. Habsro sama kolagennya. Ya Ibu. 4-8 minggu ya yang konsumsi herbal 4-8 minggu. Kalau penyakitnya berat 8 minggu. Bukan cuma 3 hari 4 hari kok belum ada perubahan. Ya iya, belum bekerja. Herbal itu bekerjanya paten. Itu hasilnya permanen, lebih permanen dibandingkan kimia. Maka kerjanya lebih lama. Usia 70 tahun beliau sakit batuk, sesak napas. Jadi menggunakan apa? Evitgo sama Habsro Bunda. Vertigo dan asam lambung. Vertigo, Habsro 2 kali 1 kapsul, kalsi 1 kali 1 kapsul. 1 kali 1 saset. Dan dicari penyebab vertigonya. Apa karena hipotensi, rendah gula bisa, rendah tensi bisa, trigliserid tinggi bisa, kolesterol tinggi bisa. Nah itu harus dicari penyebabnya. Dan kalau udah ketahuan, hindari makanan minuman yang mempengaruhi ke hal tersebut. Bunda Yunis, kalau penebalan dinding rahim pakai apa? Penebalan biasanya karena satu otot, yang kedua lemak. Maka untuk perbaikinya 1 Bimex 2 kali 1 kapsul, ya, ditambah dengan kolagennya 2 kali 1 saset. Kemudian atau boleh Bimex sama Habsro atau Bimex dengan kolagennya. Pak Rojali, assalamualaikum. Kalau stroke, stroke Habsro dan Bimex atau Habsro dan kolagennya 2 kali 1 kapsul, 2 kali 1 kapsul. Tapi kalau stroke-nya penyumbatan, kalau stroke-nya hemoragik atau karena stroke perdarahan, pecah pembuluh darah, jangan pakai yang Bimex karena ini ngencerin darah. Pakainya yang Habsro kolagennya. Diabetes pakai Bimex saja 2 kali 1 kapsul. Cukup 1 macam aja. Kista Habsro sama kolagennya. Oh, untuk kista di jantung ya sama. Habsro kolagennya 2 kali 1 kapsul. Bu Ulfah, penyakit mah kronis. Evitgo, Habsro. Ya. Kemudian Pak John, untuk pembengkakan di leher bagian dalam. Apa itu? Tonsilitis, ada kelenjar kelenjar parotis, ada juga kelenjar tiroid. Nah, bengkaknya bengkak apa nih? Nah, kalau memang tonsil atau amandel bengkaknya di sini nih, itu insya Allah Habsro dengan Bimex sudah cukup. Bu Syahrini, saya habis cek kolesterol 233, normanya 200. Sebaiknya konsumsi apa? Nah, hindari daging-daging kalau kolesterol total dan kuning telur. Nah, tetapi trigliseridanya kadang-kadang lebih tinggi di atas 150. Maka sekaligus aja hindari yang santan-santan, coklat, putih telur, itu yang meningkatkan trigliserida. Kalau kolesterol total, protein hewani. Kalau trigliserida, protein nabati. Kalau gondok, tadi udah terjawab belum nih? Untuk kolesterol. Nah, Habsro sama ini. Habsro sama X-Slim. Ingat ya, Habsro sama X-Slim itu untuk kolesterol sama trigliserida. Tentunya si Slim juga bisa untuk kolesterol sama trigliserida. Cuman khawatir berat badannya sedang kurus. Kalau gemuk bagus sama Habsro sama si Slim. Tensi tinggi pakai Evito 2 kali sehari. Hindari ikan laut, kurangi garam, dan hindari marah. Hindari emosi. Harus sering senyum.
orang yang hipertensi sering senyum 20 kali sehari aja. Tambah dengan Evitgo, ditambah Bimax, Evitgo dan Bimax itu menurunkan tekanan darah karena melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Ya, kemudian saya anjurkan untuk mengkonsumsi timun, terus labu, siam, kemudian belimbing. Flek hitam di muka bagaimana pecah-pecah parah tumit. Nah itu saya biasa gunakan itu obat luar sama obat dalam. Obat dalamnya untuk flek di muka itu biasanya mungkin akibat apa, atau sinar ultraviolet atau pakai krim, itu flek hitamnya dari apa, atau flek hitamnya karena tai lalat. Nah itu agak susah. Tapi kalau karena bukan karena tai lalat seperti itu bisa dengan apa, kolagenia 4 sampai 8 minggu 2 kali sehari ya. Kemudian yang pecah-pecahnya ya, pecah-pecah di tumit itu oleskan, kalau saya selalu pakai untuk pasien dibuka Ecopiko, dioleskan. Itu sangat bagus. 3 kali sehari Ecopiko dioleskan, dibuka kapsulnya, dioleskan di yang luka itu. Miom Habsro Bimax atau Habsro Kolagenia. Tinnitus itu di telinga ya, itu Habsro sama Kolagenia. Waalaikumsalam. Pak Joko Arif, oh ini Pak Komandan, Pak Pol, Masya Allah. Selamat bertugas Pak Komandan. Untuk sakit mata katarak, solusi biar tak dioperasi. Nah, Habsro sama X-Lim dicampur kolagenia. Jadi kolagenia 1 saset, X-Slim 1 saset campur. Sehari 1 kali atau 2 kali, dan Habsro 2 kali 1 kapsul. Alergi terhadap makan nasi, apa yang baik? Boleh dengan ganti dengan jagung, boleh diganti dengan singkong, ya boleh. Kalau gondongan itu infeksi virus, kalau gondok itu kelenjar. Gondok itu agak cenderung lebih kesulitan saya memberikan obat selama belasan tahun ini untuk gondok. Tapi boleh diikhtiarkan ya dengan apa? Habsro campur Bimax. Ya, Habsro campur Bimax. Untuk program hamil pakai apa, Pak Jibril? Program hamil ibunya menggunakan Habsro, istrinya, suaminya gunakan Bimax. Kelihatan nggak ya? Istri menggunakan Habsro, suami menggunakan Bimax. Nah, ini konsumnya biasa aja, 2 kali sehari, dan kurangi nikotin. Nah, yang paling dipentingkan lagi adalah ini Bapak Ibu, saya akan mencoba sedikit menggambarkan. Keluarga hamil gini. Jadi istri pakai Habsro 2 kali 1 kapsul. Kemudian suami itu pakainya Bimax 2 kali 1 kapsul. Ini sudah cukup sebetulnya. Yang harus digarisbawahi Bapak Ibu, hubungan suami istrinya dilakukan di masa subur. Yang harus betul ngitung masa suburnya. Misalkan mensnya tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nggak usah dipeduliin kapan terakhir mensnya, tapi kita hitungnya adalah dari
hari pertama men. Misalkan men tanggal 1. Maka hitung 12 hari ke sini. Berarti di 12, 13, 14, 15, 16. Nah, inilah yang disebut dengan masa subur. 5 hari. Jadi, hubungan suami istri hanya dilakukan di 5 hari ini aja nih. 5 hari. Jadi tidak usah, apalagi di sini pada saat menstruasi. Nah, antara menstruasi sampai tanggal 12 bukan masa subur. Antara 17 sampai tanggal 1 bukan masa subur. Masa suburnya cuma di sini aja. Jadi hubungan suami istri hanya sebulan 5 hari saja. Nanti bulan berikutnya ngitung lagi 12 hari 12 hari dari mens hari pertama. Dihitungnya dari hari pertama menstruasi, bukan dari hari terakhir menstruasi. Mohon izin kerabat ya, mohon penjelasannya. Kalau gejala sakit ginjal, boleh memakan kolagen ini? Boleh. Habsro, dibuka kapsulnya, dan kolagenia dikonsumsi. Bu Siti Maryam, waalaikumsalam. Untuk yang kurang darah apa? Kalsi dan habsro. Kalsi, habsro. Bipolennya itu meningkatkan tekanan darah. Ya, habsro dan kalsi itu bagus untuk menormalkan tekanan darah. Parojali untuk bau mulut. Itu menggunakan apa? Bau mulut bisa terjadi karena dua. Yang pertama akibat dari rongga mulut, bisa di gigi, gusi, lidah. Itu bersihkan. Nah, atau bisa dari, ini udah bersih tapi masih bau. Itu dari lambung. Dari lambung yang enzimnya kurang stabil. Maka minumnya kalsi. Karena kalsi ada lisin di situ. Kalsi boleh dengan habsro juga. Habsro dengan kalsi. Anak saya kemarin habis operasi sesar, untuk pemulihannya baiknya apa? Wah, itu kalau habis operasi sesar, kalsi sama habsro. Kalsi sama habsro insya Allah sangat bagus sekali untuk pemulihannya. Untuk kalau pembenci akan jagung menggunakan apa? Pembenci jagung. Nah, bisa dengan karbohidrat yang lain. Misalkan ubi, misalkan singkong, boleh ya. Bu Khairia, Ekonek Hypower dicampur dengan X-Men, apa efek sampingnya? Ada. Ada efek sampingnya kalau orang itu tidak adaptif. Maka dari itu, kalau saya sarankan, kalau Ekonax ada dulu dicoba selama seminggu. Kalau masih kurang, mau ditambah Bimex tapi jarakin 1 jam. Supaya nanti ketahuan ketika ada reaksi, bukan karena herbalnya, bukan. Karena tubuh kita berbeda-beda reaksinya. Bisa, kayaknya kemarin pakai Econax aja enak nih. Kok pakai Bimex malah nggak enak? Nggak usah Bimexnya. Nah, supaya seperti itu. Kemudian untuk pasir ambeien, apa yang cocok? Pasir ambeien pakainya Bimex sama X Slim. X Slim ya. Itu sehari 1 saset, dan hindari yang wasir, hindari BAB yang keras, feses yang keras. Caranya gimana? Air putih cukupkan, hindari teh, hindari kopi, santan, coklat, pisang. Itu yang membuat fesesnya keras kalau kurang gerak dan kurang air putih. Jika serat kejepit, habsro dama kalsi. Asam lambung bagus minum apa? Asam lambung minumnya habsro sama ini kalsi. Kalau asam lambungnya ada cemas takutnya, habsro dama kalsi. Ya ini ya, sehari 1 saset, 2 kali 1 kapsul, 2 kali 1 kapsul. Karena memang sekarang ini luar biasa,
di mana-mana yang sakit itu masalahnya di lambung. Kenapa? Karena satu, masalah asam lambung, GERD, dan gastritis serta luka lambung itu 88% dari pikiran, dalam hati, perasaan gak enak, takut, panik, cemas, khawatir, emosian, temperamen, itu pengaruh ke lambung, ke asam lambung juga. Dan pengaruhnya juga luar biasa dari makanan. Sekarang makanan itu banyak yang pakainya pedas-pedesan semua. Mie yang pedas, berleper-leper, berleper-leper. Makanan yang pedas, berleper-leper. Padahal itu menyiksa tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, ini sekarang jadi tren adalah berlomba-lomba kuat-kuatan pedas. Demi apa coba? Satu, ada yang demi uang supaya dapat hadiah. Yang kedua, demi channelnya ngangkat. Yang ketiga, demi apa? Demi dikatakan hebat, bagus. Padahal, Masya Allah, kalau sayang sama organ tubuh kita itu titipan dari Allah. Maka coba boleh di USG. Usus halusnya, usus 12 jarinya, usus besarnya, lambungnya. USG dan endoskopi. Saran saya jangan, Bapak Ibu. Kalau pedas ya pedas asal aja. Pedas asal aja supaya nikmat makannya gitu. Jangan sampai karena gengsi, karena menyiksa diri, kemudian asal untuk meningkatkan apa namanya itu FYP dan sebagainya, makan pedas yang berlevel-level. Wah itu mah sama aja membunuh diri kita, sahabat, pelan-pelan. Begitu kita tahu ternyata ada luka di lambungnya, nanti apa yang disampaikan ketika ada terjadi sesuatu, naudzubillah wafat, yang disalahkan apa? Beliau si Fulan meninggal karena asam lambung tuh. Yang disalahin asam lambung, padahal mah bukan. Bukan asam, nggak ada satu orang pun yang meninggal karena asam lambung. Nggak ada. Akibat asam lambung meninggal satu orang aja. Buktiin kalau ada. Nggak ada. Kebanyakan mereka itu adalah tukak lambung. Di dalamnya ada luka. Di dalamnya ada infeksi. Di dalamnya ada tumor. Kemudian ada penyakit yang lainnya. Karena kelelahan, kurang makan, kurang istirahat, makanan yang pedas-pedas. Tapi dikambing hitamkanlah asam lambung. Padahal asam lambung itu Allah ciptakan di dalam tubuh 7 miliar manusia itu ada asam lambungnya, wajib ada. Karena kalau tidak ada, nggak lama kita mati kalau nggak punya asam lambung. Karena asam lambung itu sebuah cairan, bentuknya cairan, kemudian ada sedikit-sedikit busa, dan bisa meningkat, menurun. Bisa asam, bisa basa, gitu kan. Nah, normalnya 7,4 keasamannya, asam lambung tersebut. Nah, semakin asam, semakin buruk. Akhirnya 5, misalkan 4, 3, itu semakin buruk. Semakin basa, makin bagus. 8, 9, makin bagus tuh asam lambung kita. Asam lambung kita itu sering disampaikan di berbagai macam kesempatan. Satu, gunanya asam lambung di dalam tubuh manusia Allah ciptakan untuk menetralkan makanan minuman yang terlalu asam, yang terlalu pedas, yang terlalu pahit, yang terlalu manis, yang terlalu asin, dinormalkan oleh asam lambung. Fungsi yang kedua, ketika kita nggak sengaja kemakan, misalkan kacang-kacangan ataupun apa yang keras-keras, dinormalkan oleh asam lambung. Yang ketiga, gunanya asam lambung kalau siapkan dalam lambung kita masing-masing adalah ketika ada jamur, bakteri, kuman, virus, apapun yang tertelan, itu akan dibunuh oleh asam lambung itu. Maka dari itu, ketika kita dulu kan sedang musim COVID, itu harus sering minum. Kenapa? Supaya enggak masuknya ke usus, saluran nafas kalau ada virus COVID misalkan, supaya tertelan. Kenapa kalau tertelan memang nggak bahaya untuk usus? Enggak, karena ada asam lambung, dinetralin dulu sama asam lambung, si virus tersebut, bahkan dibunuh, dimatikan, baru masuk ke usus, nggak ada masalah. Yang kelima, itu untuk salah satu untuk pertahanan tubuh kita, usus kita. Wah, gimana ceritanya ya kalau misalkan di lambung kita tidak ada asam lambung, usus kita cepet banget itu rusaknya, Bapak Ibu. Nah, jadi asam lambung bukan penyakit. Nah, ya. Tapi yang harus dihindari adalah luka lambung alias iritasi lambung, lesi lambung, tukak lambung, luka di lambung.
Nah itu, gastritis. GERD juga tidak bahaya yang didengar-dengar, enggak. GERD itu gastroesophageal reflux disease, yang dimana isi daripada lambung terbuka sphincternya, sphincter itu klepnya, keluar lagi ke sini sedikit. Kadang-kadang agak nggak nyaman di tenggorokan, asam di lidah. Nah itu namanya GERD. Dan GERD itu biasa terjadi kepada siapa saja. Seperti itu. Jadi kita semuanya, Bapak Ibu, para leader semuanya, itu minimal setiap hari itu kita ya wajibkan Hubs Pro untuk kita yang sehat pun, Hubs Pro B-Max aja, 2 aja udah ini. Kalau saya ini, Hubs Pro B-Max kasih. Nah, kasih malam hari, kemudian yang sehat ya, ini 2 kapsul, Hubs Pro 2 kapsul malam, ini pagi 2 kapsul. Seperti itu, sahabatku ya. Kalau yang sedang sehat. Kadang-kadang saya minum 5 kapsul, 4 kapsul Hubs Pro ini ya. Itu. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.